Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Karang Taruna dimanapun berada. Semoga malam ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, ya kan. Malam ini sambil menunggu Digital It All bergabung, izinkan saya mau menyapa nih siapa yang sudah melihat live ini ya malam ini. Halo, ada Gumilang Hidayat, selamat bergabung, terima kasih. Oh, sudah ada Digital Outl, ada Nisa FM bergabung tuh kayak nama radio ada Rapi Paheri, selamat bergabung. Ada Ajahra 26 underscores, ada Heri Suryana 988. Malam ini kita akan ngebahas optimasi digital media untuk citra organisasi. Kita bahasnya apa? Simak sampai habis ya, teman-teman Karang Taruna semuanya. Meninggalkan live ini. Silakan yang mau bertanya bisa kirim pertanyaan di komentar. Oke, kita udah tersambung dengan halo, assalamualaikum. Malam bro. Ya, malam juga. Apa kabar Jakarta? Mas. Ya, kabar baik. Alhamdulillah. Gimana kabar di sana? Alhamdulillah. Saya sudah susah jajan. Oke. Biasa kalau malam-malam gini sibuknya apa nih? Oh iya, boleh tahu nggak nama-namanya siapa-siapa aja nih yang malam ini yang live? Boleh. Halo, selamat malam semuanya. Kenalin, saya Lani dari Digit All. Halo, gue Biar dari Digital juga. Dan terakhir gue Kenny dari Digital. Halo, selamat malam semuanya. Oke, selamat malam Mas. Malam ini kita mau bahas apa nih ya? Optimasi digital media untuk citra organisasi ya. Betul. Dari perspektif digital marketing mungkin ya. Oke. Kita sambil nunggu yang nonton banyak ya, kita sapa-sapa dulu aja ya. Boleh. Ada Sidik M43 Austin Kitchen, halo. Ada Hardiansa 125, halo. Novita Uranti, Rizky Hermawan. Oke. Buat teman-teman yang lagi menonton malam ini bisa disimak dulu ya, mungkin nanti juga boleh bertanya juga di kolom komentar. Oke, bisa dimulai ya. Digital ini bergerak di bidang apa ya kalau boleh tahu kita profilnya? Oke. Kalau gitu mungkin buat perkenalan dulu buat teman-teman di sini. Ya. Halo semuanya, buat teman-teman yang baru join live-nya, sampai di live-nya Taruna ya, di Karanganyar. Ya, Karang Taruna 05 Karanganyar. Oke, halo salam kenal semuanya. Di sini ada Lani, ada Gebiar dan juga ada Kenny dari Dikit All. Jadi malam hari ini mungkin kita bakal ngebahas seputar yang berdigital-digitalan adalah ya. Nah, kalau untuk pertanyaan ini adalah Dikit All ini tuh sebenarnya bergerak di bidang apa sih? Jadi kita itu bergerak di bidang digital agency ya, dimana kita tuh sebenarnya adalah orang-orang yang dibutuhkan gitu. Kenapa gitu loh, karena ya di sini siapa sih orang yang nggak pakai sosial media gitu kan ya, dimulai dari mungkin Ya, benar.
belasan, umur sampai tua pun pasti pada tahu lah sosial media. Minimal tahu namanya aja berarti mereka udah mengikuti perkembangan zaman juga gitu loh. Iya, benar. Betul. Sosial media berfungsi sebagai bisnis juga ya. Betul. Nah, kalau untuk kebiasaan kita itu seperti apa gitu ya, kira-kira apa yang kita kerjakan. Jadi sebenarnya ya digital itu kayak ya udah digital aja gitu lah, yang kayak ngurus sosial media, kita bikin konten, kita bantuin UMKM untuk apa ya, solving problem mereka lah, kira-kira untuk berjualan itu seperti apa gitu loh. Terus kayak di ranah digitalnya di Instagram lah, di Google, Twitter, Facebook, pokoknya sosial media di mana-mana tahu. Ada saran seperti apa bergeraknya, bisa aja bro. Itulah perkenalannya. Oke, berarti kalau untuk memulai sesuatu di digital marketing ini, kita butuh personal branding atau pencitraan gitu ya. Nah, itu kira-kira perbedaan antara personal branding dengan pencitraan itu apa sih gitu? Seberapa penting gitu? Karena pada dasarnya kalau kita berbicara soal personal branding ya, ada dua sudut pandang ya. Pertama, sudut pandang dari persepsi diri sendiri, menilai kita seperti apa. Kedua, penilaian orang tentang brand atau tentang diri kita sendiri gitu. Itu adalah gabungan dari kedua itu. Kalau misalkan pencitraan itu sesuatu yang kita buat untuk menaikkan sesuatu kebanyakan. Ya, orang-orang yang melakukan pencitraan, mereka melakukan biasanya mereka lakuin. Kalau misalkan personal branding itu adalah gabungan dari pemikiran tentang kita dan sama pemikiran kita tentang diri kita sendiri. Kurang lebih itu. Oh iya. Terus apakah perlu sebuah organisasi itu membangun personal branding di digital, di dunia digital, di sosmed? Sebenarnya kalau untuk jual marketing itu nggak harus dari apa bisnis ya. Iya, dari segala aspek juga dapat. Karena kan itu juga apalagi masyarakat luas ya, mereka perlu tahu tuh. Mulai dari organisasi ini juga organisasi untuk apa, dari siapa, dan kegunaannya itu untuk apa lagi gitu. Jadi menjelaskan secara lebih lengkap ya, bisa lagi untuk dicerna sendiri oleh masyarakat luas kayak gitu. Oh gitu ya. Mungkin di Karang Taruna sendiri banyak yang belum tahu nih, Mas Gebiar, Mbak, apa saja sih digital media itu, ruang lingkupnya gitu? Oke. Benar ya, tadi sempat lagi sebutin juga. Jadi digital itu tuh gimana ya? Ruang lingkupnya ya udah semua aja yang berkaitan di handphone zaman sekarang itu. Iya, sosial media jadi. Betul. Jadi kayak yang penting sekarang adalah Instagram adalah nomor satu guys. Instagram itu tempat tempat orang-orang ya, mulai dari kenalan, mulai dari dia personal branding, mulai dari brand identity-nya mereka apa seperti itu. Rata-rata ya mostly orang-orang itu pada mengangkat gitu kan Instagram. Sekarang trennya masih ada di Instagram. Jadi juga mungkin untuk yang itu bisa pasti dijangkau Google Ads. Google Ads itu berarti dia untuk ranah yang tapi itu masuk. Nah, Google sendiri pun di dalamnya itu nah YouTube Ads itu masih termasuk terus juga Twitter masih kayak keseluruhan antara Facebook, Twitter dan juga mungkin sosial media yang lainnya gitu loh, karena kayaknya pengguna Facebook, Twitter pun nggak sebanyak Instagram gitu. Tapi kan kalau misalnya kita berbicara tentang digital media, yang paling banyak kita bahas Suaranya putus-putus. digital platform.
Nah, yang paling banyak kita pakai adalah di sosial media dan instant messenger. Instant messenger itu kayak WhatsApp, Telegram, kayak Line, dan masih banyak lagi jenisnya gitu. Kalau sosial media itu bisa masuk lagi, mungkin ada sosial networking, ada sosial media secara utuh. Sosial networking itu misalnya kayak Facebook itu maksudnya kayak itu maksudnya sosial networking juga. Kalau sosial media tuh yang orang tahu, yang kebanyakan orang pakai sekarang tuh cuma ada dua di dunia. Itu ada Twitter sama Instagram. Kalau platform digital platform kita bisa masuk ke search engine. Dan itu misalkan kayak Google, Yandex. Suaranya agak kurang jelas ya Mas di sini. Oh ya, sorry. Iya. Ada orang ngobrol, bukan dari kita deh kayaknya. Iya. Oh. Iya. Jadi itu tadi. Lanjut Mas. Kalau misalkan kita berbicara tentang digital media, ada 3 jenis yang kebanyakan orang pakai di dunia. Pertama, instant messenger. Kedua, ada yang namanya sosial media. Ketiga, digital platform. Nah, ini fungsinya mungkin beda-beda. Kalau misalnya instant messenger, mungkin kita sering banget pakai kayak WhatsApp. Hampir setiap hari ya, setiap detik kita berkomunikasi via itu. Kalau sosial media pun sama. Ada yang kayak Twitter, ada Instagram, ada LinkedIn, ada Facebook. Dan masih banyak lagi gitu jenisnya sekarang. Dan lagi ke digital platform itu bisa masuk dalam artian bentukannya kayak YouTube channel, atau misalkan kayak search engine, atau misalkan kayak email, itu masuknya ke digital platform. Kurang lebih sih kayak gitu sih, sampai penjabarannya dan pengklasifikasiannya ya. Iya. Nah, mungkin kan dari setiap platform itu kan beda-beda ya cara mengoptimasinya. Mungkin dari Digital ini bisa memberi ngasih masukan atau sedikit ilmu buat kita-kita nih yang sudah menonton, gimana sih cara untuk mengoptimasi di Instagram gitu, sosial media Instagram untuk organisasi. Kalau untuk organisasi sendiri ya, sekarang digital media hampir semua lini, semua industri pakai ya, mulai dari segi bisnis, non-profit organization, kayak misalkan Karang Taruna ini kan, misalkan Ya. pakai untuk kebutuhannya sendiri, karena pada dasarnya yang namanya digital media itu pemecahan masalah dari apa yang nggak sempat terjangkau oleh sesuatu yang dilakukan secara offline. Misalkan kayak kalau kasusnya kita lihat Karang Taruna, adanya kayak misalkan nih Karang Taruna 05 Karanganyar punya satu sosial media yang dipakai untuk memberikan informasi untuk lingkungan sekitar setempat di RW-nya sendiri misalkan. Itu adalah bagian dari pemecahan masalah yang sebelumnya nggak pernah terpecahkan mungkin secara organisasi. Kalau misalkan kita ngelihat bahwa Karang Taruna apakah dari organisasi mengoptimalkan sangat wajib, karena ini aja kasarnya ya sangat bentuk bumi sosial media gitu kan, apalagi untuk lingkungan kecil gitu kan. Gak cuma dari anak kecil sampai usia dewasa, semua orang megang smartphone. Jadi caranya fungsi sosial media ini untuk organisasi bisa mempersatukan semuanya, saling berbagi informasi atau misalkan membuat konten agar kegiatan kepemudaan di lingkungan masing-masing itu bisa lebih hidup lagi dari sebelumnya. Karena pada dasarnya kan kebanyakan kalau di Bandung sendiri, nggak tahu nih kalau di Jakarta ya, sekarang sampai kayak IO 17-an kan, kebanyakan persepsi orang biasanya ya. Nah, dengan adanya digital media mungkin persepsi itu bisa dihilangkan. Nah, misalkan dari kalau saya lihat dari Karang Taruna di Karanganyar ini, banyak banget konten-konten kayak misalkan tiap hari Jumat tuh bagi-bagi makanan ya, apa Jumatan. Itu didokumentasikan. Ya, sehat itu kan, singkatan dari apa tuh gue lupa. Sedekah hari Jumat. Sedekah hari Jumat ya, sehat ya. Gue lihat banget di Instagramnya Karang Taruna. Itu maksudnya satu contoh yang bisa menginspirasi banyak orang pada akhirnya gitu. Kan dengan aksi sosial, misalkan kalian membuat sesuatu, ada bencana, kalian bikin penggalangan dana, fungsi sosial media itu berpengaruh besar untuk publikasi sama promosi pergerakan apa yang dari organisasi itu lakuin. Nah, kurang lebih sih kayak gitu. Lebih ke cara penyampaiannya sih Mas. Iya, gitu ya. Kan sekarang persepsi orang kan susah berubah Mas ya. Apalagi dengan dari mulut ke mulut kayak gitu. Misalkan menggunakan sosial media ini, otomatis masyarakat luas tuh lebih tahu lagi nih, ini Karang Taruna itu sebenarnya asli itu seperti apa sih? Mulai dari kayak ada
bukti konten ya, video ya, Iya, kayak dilakukan sama konten. Karanganyar kayak gini gitu. Jadi kan membuka mata masyarakat luas lagi gitu. Jadi karakter luas itu nggak cuma seperti yang mereka dengar doang gitu loh. Ah, Jadi lebih ke pencitraannya lebih optimal sama personal brandingnya pun lebih positif. Dalam artian Karang Taruna emang dengan adanya digital media ini pasti bisa kayak ngasih tren-tren positif buat lingkungannya. Yap. iya. Jadi dua value ini dapat langsung gitu. Mulai dari pencitraan sama personal Personal branding. branding ya, betul. Hmm. Terus kalau untuk menurut digital ini konten-konten apa saja sih yang bagus untuk dipublikasikan di Instagram gitu atau di sosial media? Oke. Konten-konten yang bagus menurut tim digital. Ya tergantung juga sih sebenarnya. Iya. Keperluannya untuk apa kayak gitu. Keperluannya sendiri untuk apa. Tapi kalau menurut kita ya, konten yang paling bagus itu adalah konten video dan juga mengedukasi. Yang mengedukasi sih sebenarnya. Nah, jadi kayak kebanyakan orang itu ada research juga yang membuktikan ya, tapi aku nggak tahu lupa siapa yang menemukannya. Jadi bahwa kayak suatu video itu benar-benar lebih menarik orang daripada orang membaca. Iya, betul. Jadi kalau menurut tim digital sendiri adalah zaman sekarang emang orang-orang itu tertarik gara-gara ya udah gua latah nih ngelihat video ini kok dia bagus ya pakai bajunya, kok dia lucu ya kayak gini. Sama pengaruh itu ya. Betul, kok dia bisa ya mengedukasi dengan cara mungkin bagi-bagi makanan di hari Jumat kayak gitu loh. Jadi kan membuat orang-orang yang ngelihat itu makin penasaran ya apa sih kira-kira yang mereka lakukan di belakang video ini gitu loh. Iya. Kayak gitu. Kalau dari segi kontennya sendiri sih untuk sekarang ya lebih banyak orang-orang menggunakan konten-konten yang mengedukasi atau mendidik orang gitu, memberi sesuatu yang baru gitu, menginspirasi orang. Dua konten ini yang paling banyak dicari dan banyak disukai banyak orang di internet gitu. Kalau kita lihat misalkan di YouTube atau misalkan di Instagram konten-konten pendidikan tuh kayak misalkan kita ngasih sesuatu yang baru, informasi-informasi atau fakta-fakta baru itu lebih disukai banyak orang. Cuma kalau kita misalkan memposting itu saya sensasi, sekedar sensasi doang, atau misalkan kita bikin video kayak klarifikasi atau apa, lebih baik kita memberikan sesuatu yang positif mulai dari pendidikannya dulu gitu. Bahwa pada dasarnya kan hutan rimba ya, walaupun bisa ada di situ ya kan, mulai dari hal yang positif, dari konten yang positif sampai konten yang sensasional, konten yang kontroversial, semua posting dan terpublis secara liar gitu di sosial media. Gimana caranya kita tetap punya core yang bagus, apalagi untuk organisasi, better untuk kontennya sendiri lebih banyak yang mengedukasi masyarakat sama menginspirasi banyak orang juga. Kurang lebih sih gitu. Nah, kalau untuk tools yang direkomendasikan sama digital untuk teman-teman yang ingin membuat konten itu kira-kira toolsnya itu apa aja ya? Yeah. Biar bisa membuat konten yang bagus sebagai orang yang awam. Ya, kalau misalnya persepsi orang yang untuk menciptakan konten yang bagus, kadang orang-orang tuh terjebak bahwa alatnya harus bagus, toolsnya mesti yang mumpuni, yang mahal. Sebenarnya enggak. Iya, benar-benar. Dan sebenarnya enggak harus seperti itu. Dengan kita kayak gini aja, saya pikir sudah memberikan konten-konten yang positif buat orang kan pada dasarnya. Kita bermodalkan kamera depan handphone, kita bisa ke Jakarta Bandung gitu. Sekarang jadi kan Jakarta kita sama Bandung kita lagi ngobrol itu kan. Cuma juga untuk tools apa aja nih yang mesti dilain. Pertama sosial medianya dulu nih. Pertama dari medianya kita mesti punya konsistensi dalam memposting sesuatu. Kan dibikin tema harian dengan tiap hari Senin. Setiap hari Selasa kita mau posting apa nih, gitu kan. Dan untuk toolsnya sendiri, kita nggak perlu repot-repot memikirkan bahwa semua berbayar dan semua harus mengeluarkan dana yang besar. Gitu. Sebenarnya kalau digital media atau sosial media yang dibutuhin kan hanya kuota internet aja. Dan wifi ada di mana pun kan sekarang kan. Kita bisa akses. Wifi ada yang pakai provider pribadi gitu kan, untuk bisa kita live IG atau kita bikin konten. Dan banyak software di Play Store atau di App Store juga itu mumpuni banget untuk kita membuat sebuah konten yang berkualitas. Karena balik lagi kayak misalkan sekarang TikTok lagi rame nih, walaupun TikTok
cara gaya videonya nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi semua orang suka Iya. gitu. Nah, artinya apa? Tidak harus kita mempunyai sesuatu yang wah untuk bisa membuat konten. Semua berawal dari Iya. ide dulu. Dari ide baru kayak misalkan, apalagi sekarang lagi banyak banget konten-konten kayak yang lagi naik daun kan sekarang podcast tuh. Podcast di mana-mana Iya, orang podcast, bikin iya. podcast. Nah, sebenarnya orang Podcast, iya. berpikir bahwa gue mesti punya mikrofon, mesti punya mic, ternyata kan Nah, iya, ya juga. kita untuk membuat satu rekaman audio yang valuable untuk kita posting dan kita nikmatin dan dinikmatin sama banyak orang. Jadi maksudnya balik lagi bahwa berawal dari ide dulu, kedua Iya. kembangan fitur-fitur sosial media yang ada dan mengikuti tren sih Iya. itu yang paling banyak sebenarnya. Jadi tidak terpatok dengan tools seperti apa yang harus kita punya untuk bisa menggerakkan sebuah konten sosial media gitu. Banyak juga ya tools-tools yang gratis yang bisa dimanfaatkan ya di Play Store seperti Canva mungkin gitu ya. Ya betul. Kayak kan itu kan bisa untuk presentasi, untuk membuat poster. Itu kan Iya. sebenarnya kan semua yang bersifat digital kan mempermudah orang. Iya. Intinya kan saya sih Iya. untuk memecahkan masalah. Dari beda dengan offline. Kalau online itu Iya. semuanya pecahan masalah semua. Misalkan kayak Karangtaruna mau bikin penggalangan dana korban banjir atau korban bencana apa, itu sudah posting saja kan di sosial media, orang transfer ke rekening tertentu gitu kan, cara yang BNI. Iya. Kalau sekarang masa pandemi kan kita susah untuk bisa bertatap muka secara langsung. Dengan adanya digital media itu akan mempermudah setiap organisasi apa untuk tetap bergerak gitu. Tanpa harus stuck. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oh iya. Oh iya. Nama dari Digital ini terinspirasinya dari mana sih, Mas? Mbak? Sebenarnya kalau kita dari namanya sendiri ya apa ya? Jalannya. dari ya udah karena emang kita digital agency aja gitu. Akhirnya kenapa nggak bikin digitalnya itu kayak digital gitu loh, Jadi kita karena menggali semua gitu. iya betul, tadi juga kan sempat ada pertanyaannya di kolom komentar tapi Iya. karena Bang Mulyana JKT. Iya. itu artinya galur gitu ya. Emang benar sih, kita maksudnya kayak kita pun nggak terpatok untuk ngerjain apa, gitu. Hanya di sosial media doang, nggak cuma hanya personal branding doang, nggak cuma bikin video doang gitu. Karena ya apapun permasalahannya yang di digital, semuanya bisa kok gitu. Maksudnya kayak untuk ngobrol-ngobrol barengan sama kita, bisa konsultasi sama kita juga boleh. Kita gali dari semua sisi. Karena pada dasarnya kan kita memberikan jasa untuk orang-orang menaikkan pendapatan dari UMKM atau dari brand yang mereka jual atau mereka tawarkan gitu. Itu yang kita bantu dari sana juga gitu kan, dari satu sisi. Kita melihat permasalahannya apa nih, biar misalkan dari satu UMKM pengen minta bantuan kita untuk dibuatkan konten di sosial medianya. Itu misalkan dibuatkan materi campaign promosi dari sosial medianya sendiri gitu. Kita cari tahu di situ bahwa kita nggak cuma melihat bahwa ini harus untung secara bisnis, tapi di satu sisi harus memberikan value untuk banyak orang. Gitu. Jadi orang tuh nggak hanya untuk membeli sesuatu itu tidak hanya untuk dia hanya beli doang dan butuh, tapi ada nilai lain yang bisa dikasih dari situ. Itu yang membedakan dari marketing dengan konvensional marketing. Gradasinya cuma ada di titik itu gitu. Di saat konvensional marketing lebih banyak menjual produk, kalau kita menjual solusi apa yang orang pengen gitu, yang orang butuhin dan akan yang bisa membantu banyak orang dari produk yang kita tawarkan gitu. dari produk yang orang tawarkan kayak gitu. Iya. Nah, berarti kan kalau apa sih dalam membuat konten itu mungkin di sini teman-teman ada yang belum mengerti copywriting gitu, mungkin bisa dari tim digital menjelaskan copywriting itu apa sih? Copywriting, oke, kalau misalkan Copywriting itu adalah kita tahu banyak-banyak dari segi tulisan doang ya. dari segi tulisan aja gitu. Copywriting itu bisa kita sebut kalau di Instagram adalah caption. Ya. Ini adalah rata-rata jarang kan orang mau baca ketika captionnya itu hanya mendeskripsikan kayak suatu brand doang. Itu jarang banget. Apalagi gue baca panjang-panjang, tapi ternyata tidak menarik perhatian gue sendiri gitu loh.
Nah, di sini adalah peran copywriting. Kalau dari 100% itu 30%-nya ya. Ya, 30% itu menyentuh emosi orang. Gitu. Jadi gimana caranya kita bikin copywriting itu tuh benar-benar dibaca sama orang gitu. Makanya kenapa para YouTuber pada bikin caption itu semuanya clickbait. Iya. Apa? Judulnya apa gitu loh. Tolong jangan ditonton. Jadi kan orang-orang penasaran untuk nonton. Iya. Perannya copywriting. Atau judul-judul berita juga kan sekarang kayak gitu ya. Lebih ngasih kayak yang provokasi ya buat orang-orang membaca padahal isinya belum tentu sama dengan judulnya. Tapi itu bukan sebenarnya bukan contoh yang baik ya, cuman itu masih pro kontra juga. Tapi di satu sisi itu memberikan efek bahwa pada dasarnya ya secara survei orang-orang kebanyakan apa namanya? Kalau misalkan dalam jualan di digital ada 3 poin kenapa orang membeli sesuatu. 80% orang membeli barang itu karena emosional. Karena faktor istilahnya lapar mata ya. Lapar mata ya, kalau dikata lapar mata kan. 10% karena kebutuhan, 10%-nya lagi karena kemampuan. Justru kebutuhan dan kemampuan persentasenya lebih dikit daripada emosi orang. Makanya kenapa banyak produk yang dia bikin promo yang malah bikin orang penasaran buat lihat gitu kan. Kalau misalkan kita lihat iklan-iklan YouTube, apa nih? Kredivo gitu kan. Apa nih? Misalkan Tokopedia bikin apa nih? Atau misalkan Shopee bikin apa nih? Gitu kan. 12 atau apa gitu kan. Itu bagian dari copywriting juga, karena pada dasarnya copywriting gimana caranya kita nggak panjang lebar ngomong di situ, tapi orang tertarik untuk masuk dan tahu tentang konten promosinya. Ini lagi promo apa nih gitu kan. Orang-orang tuh dilihatnya dari kata-kata awal dulu. Jadi biasanya kalau kita lihat konten writer, dia bakal maksimalin di paragraf pertama. Selebihnya akan divisualisasikan lewat media gambar. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi mungkin bisa dibilang headline-nya ya yang dioptimalin. Ada content writer, ada yang namanya UX writer, ada yang namanya copywriter. Itu beda-beda. Kalau UX writer itu lebih banyak kayak misalkan kalau kita buka kayak Tokopedia, beli sekarang misalkan. Itu UX writer namanya. Kalau copywriter itu penulis blog. Kalau misalkan copywriter itu content writer itu penulis blog atau penulis lepas kayak yang ada di platform berita yang ada di yang kita temuin lah, yang kita baca. Kalau misalkan untuk copywriter itu kebanyakan intinya ada di caption sosial media, kurang lebih kayak gitu. Gimana caranya mereka memaksimalkan 2.200 karakter kata untuk memvisualisasikan apa yang mereka lihat di gambar, kondisi gitu. Oh ya. Oke. Untuk belajar digital itu baiknya dimulai dari mana? Mungkin dari teman-teman Karang Taruna itu sendiri masih ada yang bingung gitu kan. Gue pengen coba digital tuh enaknya sih mulai dari mana sih gitu? Dari menurut digital sendiri. Belajar digital itu awalnya dari mana? Dari kepribadian sendiri yang pengen pede sih, kalau menurut lagi ya. Ada kemauan dulu gitu loh, kayak maksudnya oke, aku mau belajar digital misalkan dari sisi sosial medianya gitu loh, kayak gimana caranya kita membangun brand image sama orang-orang gitu loh. Kayak kan nggak mungkin kita membangun brand image tapi diri kitanya sendiri pun dicap jelek sama orang-orang kayak gitu loh, contoh kasarnya ya. Jadi kayak gimana sih caranya orang-orang itu nyari trust sama diri kita sendiri gitu loh, dengan cara mungkin kayak ya udah kegiatan dibagusin gitu loh ya. Ya itu tadi istilahnya balik lagi ke pencitraan yang bagus. Kayak gitu sih. Positif juga ya. Karena pada kedua juga fungsinya sendiri, karena pada dasarnya itu tadi seperti yang udah pernah kita bilang tadi beberapa kali bahwa sosial media ini kan intinya adalah problem solving. Apa yang pengen kita kasih ke orang itu dulu aja harus terjawab gitu. Gue pengen membantu ilmu-ilmu tentang misalkan organisasi itu seperti apa, atau misalkan tips kepemimpinan itu seperti apa. Kayaknya ini konten-konten yang bakal relasi dari ide-ide itu dulu harus muncul gitu. Kita harus menemukan ide-ide dulu di awal. Bahwa gue bikin sosial media, gue ingin memanfaatkan digital ini untuk apa nih ke depan, manfaat apa yang gue pengen kasih ke orang. Itu dulu harus dijawab. Kalau itu udah dijawab, nantinya kan lebih mudah untuk kita membuat konten-konten yang berhubungan dengan
digital media, mulai dari sosial media sampai ke platform-platform kayak YouTube. Lebih gitu. Karena pada dasarnya kebanyak digital media kan sekarang udah banyak banget. Influencer banyak banget misalkan. Atau misalkan Iya. YouTuber di Indonesia banyak banget jumlahnya. Tapi pertanyaannya apa yang membedakan lu dan orang lain? Itu dulu. Apa yang lu mau kasih ke orang lain dan beda dengan orang lain kasih ke orang-orang ada yang ada di sekitarnya. Itu dulu harus dijawab pada dasarnya. Kalau itu sudah terjawab, baru kita dengan dirinya ide-ide kreatif akan diri. Itu yang kita lakuin biasanya. Kenapa kita dengan apa kalau misalkan lihat di Instagramnya digital lebih banyak edukasi tentang sosial media seperti apa, bahwa kita pun aware bahwa sosial media ini jangan sampai disalahgunakan untuk hal-hal yang benar gitu kan. Kebanyakan kan orang menggunakan sosial media untuk kriminal, ada aja orang yang melakukan itu, tapi di satu sisi kita nggak boleh menggiring persepsi masyarakat ke situ bahwa digital itu bukan sesuatu yang negatif. Kita bisa belajar banyak hal dari digital gitu kan. Misalnya digital itu kita bisa membuat apa. Nah itulah yang kita tawarin di sosial medianya setiap hari. Kita memberikan konten-konten edukatif, kita memberikan konten-konten bahwa fitur ini bisa dipergunakan loh untuk melakukan ini. Kalian pengen bikin charity, gimana caranya jadi kita membuat promo digitalnya untuk orang-orang mau menyumbang gitu untuk charity-nya sendiri. Kita nanti tips and triknya di situ juga gitu. Misalkan kalau ada orang yang punya bisnis makanan atau minuman, kita kasih tips gimana caranya memaksimalkan industri makanan di digital media gitu. Jadi lebih banyak mengedukasi orang. Mulai dari kita, misalkan kalau dari sisi teman-teman di sini, kalau misalkan ada emang pengen bikin sesuatu yang berhubungan dengan digital, pertama itu tadi mesti tahu dulu tujuannya untuk apa dulu nih. Kita bikin atau misalkan sosial media kurang lebih gitu. Berarti terus juga untuk mengukur berhasil atau tidaknya sebuah konten digital itu dilihat dari mananya, Mas? Menurut digital. Iya. Iya, kalau misalkan kita kalau secara teknis ada kalau di Instagram ada yang namanya engagement rate. Iya. Engagement rate. Apa tuh engagement rate? Engagement itu adalah rata-rata orang bereaksi bisa dalam merespon apa yang kita posting, bisa bentuknya dari like, bisa bentuknya dari komen. Ini like sama komen itu dijumlah terus dibagi dengan jumlah followers dikali 100. Kalau misalkan yang ideal engagement rate yang ideal satu sosial media itu adalah lebih dari nggak kurang dari 10% followers yang follow kita gitu. Lebih kayak gitu. Tapi kalau misalkan tolak ukur keberhasilan, bagaimana sih konten sosial media ini bisa menginspirasi banyak orang, mempengaruhi banyak orang yang awalnya nggak tahu, bisa lihat konten postingan kita jadi tahu sesuatu yang baru. Itu tolak ukur keberhasilan yang benar itu seperti kayak gitu. Kalau kita ngomong tadi ada hitungan kalkulator statistik matematiknya untuk bisa mengukur bahwa konten gue ini berhasil gitu. Dengan cara apa? Dengan pertama dari segi teknis itu dengan memberikan engagement rate gitu. Dengan dari segi value itu bisa kita hitung dari seberapa berpengaruh sih yang kita punya untuk orang lain. Gitu. Oke, ini sepertinya di komen teman-teman banyak yang pengen bertanya nih, udah nggak sabaran nih. Kita bacain dulu aja ya. Iya. Bentar. Halo, Soherman 4353, Entom 98. Terima kasih sudah bergabung. Halo Abang Fei, terima kasih sudah bergabung. Nah ini ada nih. Mana sih? Panjang kali. Pertanyaan dari Gumilang Hidayat. Bisnis saya nggak laku-laku jualan di Facebook. Hal-hal apa saja yang harus saya lakukan sampai laku, katanya? Apakah ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan saat jualan di Facebook? Pertanyaan dari Gumilang Hidayat. Oke. Siapa tadi? Mas Gumilang Hidayat. Iya, Mas. Iya. Oh ya, makasih nanya. Jadi gini Mas, makanya kita kembali lagi ke nama kita ya, digital ya. Maksudnya tuh ganti digital doang. Jadi apa aja yang perlu digali lagi dari suatu usaha atau suatu kegiatan, entah itu UMKM atau itu organisasi. Jadi kita balik lagi nih. Jadi kayak apa yang lebih dibutuhin ya dari suatu bisnis usaha. Dan misalnya coba tadi Mas bilang tadi ya, lebih dibutuh tuh bagaimana nih, misalkan
dari Facebook tadi katanya nggak apa kurang laku ya. Mungkin Ya dari kurang segi, laku ya. iya mungkin dari segi ada beberapa ini nih, ada beberapa aspek nih. Entah dari itu suatu konten, kalau misalnya itu kontennya kurang menarik, kita lebih alihkan ke Instagram, visualisasi gitu loh. Entah itu bisa dari video, lebih apa, lebih testimoni lebih dapat lagi. Apa itu dari si jualannya yang masih dominan ini kita untuk di tangkap ya. Itu bisa kita alihin ke misalkan online app ya, kayak misalkan Tokopedia, Shopee segala macam. Saya kan kadang-kadang orang mikirnya susah nih, takutnya kurang terpercaya nih untuk pembayaran. Karena untuk apa? Kalau dari Facebook kan otomatis dia pembayaran online ya, yang banking kayak gitu loh. Karena ada orang kurang apa, ada ngerasa insecure dengan itu, mungkin mereka lebih memilih untuk membeli via Tokopedia dan lain-lain. Ya. Setelah itu Mungkin kurang terbangun trustnya kali ya. Ya betul. Mungkin untuk lebih yang gampang diakses lagi mungkin via Gojek atau GoPay atau ya kayak gitu loh. Lebih gampang diakses sih. Sayapnya lebih dilebarin lagi. Ya benar. Jadi kita kali lagi kebutuhannya itu bagaimana lagi gitu. Ya, sama mungkin dari segi value-nya juga mungkin harus ditekankan lagi bahwa di sosial media di saat kita menjual sesuatu itu balik lagi kita harus memberikan apa nih nilai manfaat dari produk yang kita jual. Itu yang harus ditonjolin dari satu produk tertentu. Misalkan kenapa sih sebuah brand menjual handphone gitu kan? Karena fungsinya adalah manfaatnya untuk orang bisa berkomunikasi. Kurang lebih sih gitu sederhananya ya. Misalkan jualannya, kenapa sih jualan t-shirt atau jualan apa? Oke, untuk membantu orang mempunyai wardrobe atau baju untuk keperluan sehari-hari misalkan. Lebih banyak menonjolkan nilai manfaatnya daripada jualan secara hard selling ya. Ya. Jadi lebih banyak soft sellingnya daripada hard sellingnya. Kadang orang tuh lebih memilih di saat dia pengen membeli sesuatu yang dia tanyain apa manfaatnya ini buat gua. Mungkin itu yang harus lebih banyak ditonjolin juga. Betul. Sama satu lagi mungkin lihat target marketnya dan juga banyak-banyak istighfar dan juga berdoa katanya jualannya dari Dede Irwandi. Tadi kan nyebutin soft selling ya. Soft selling itu apa sih? Mungkin ada teman-teman Karang Taruna yang masih belum tahu soft selling. Dan saya juga pernah dengar ada istilah covert selling. Nah, perbedaan antara soft selling dan covert selling ini apa nih, Mas Mbak? Oke. Kalau untuk hard selling kali ya, mungkin hard selling dan juga kalau hard selling itu tujuannya adalah ya udah ketika kita mau menjual sesuatu, misalnya kita mau jual jam tangan, oke, kita langsung post gambar jam tangannya, habis itu kita kasih harga, terus kayak jenis jam tangannya apa, sama deskripsi lainnya. Buatan mana gitu. Itu yang disebut dengan hard selling. Jadi kita udah to the point nih, kita mau jualan jam tangan. Kalau untuk soft selling ini, inilah yang kita makan nanti konten dalam penjualan begitu ya Mas. Jadi soft selling sendiri adalah kayak contohnya itu ternyata visualisasi yang kita gambarkan itu adalah binatang misalkan jalan terus jalannya lama memakan waktu. Nah, itu bisa lihat dari mana, dari jam tangan itu yang namanya. Jadi lebih kayak kalau soft selling itu kayak belajar menghargai waktu misalkan, atau lebih tepat waktu lagi. Jadi gambarnya gambar jam tangan. Mereka berhubung dengan tagline kalau misalnya soft selling itu. Misalkan jam Swiss kan kalau kita lihat kayak beberapa merek kan lebih tagline itu kayak always on time. Ini tepat waktu gitu kan. Tapi sebenarnya kan dia lihat bahwa oke, dengan jam tangan ini gue bisa lebih memperbaiki, karena gue lebih menghargai waktu lagi. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dari Nisa AFR ini. Kak Ipul udah sholat isya belum? Udah lewat. Ada lagi pertanyaannya dari Ajahra26_. Adakah keterbatasan dalam digital taruh lebih ya mana tuh gila. Adakah keterbatasan dalam digital pemasaran online? Untuk keterbatasan di digital media ya, karena pada dasarnya kita nggak pernah tahu siapa yang lihat, siapa yang baca, atau siapa yang
menikmati konten-konten yang kita bikin gitu kan. Tapi pada dasarnya satu sisi yang menjadi keterbatasan atau yang menjadi hambatan dalam membuat sebuah konten di sosial media itu adalah konsistensinya, Mas. Terus orang tuh hari ini posting, besok enggak gitu kan. Kebanyakan kan orang mungkin dia stuck di idenya atau mungkin dia nggak punya waktu untuk mengelola sosial media, karena emang pada dasarnya bisa kita menyentuh digital media kita perlu waktu yang banyak juga untuk mempelajari banyak fitur di situ. Fitur-fiturnya sendiri itu punya punya kegunaan masing-masing gitu kan, karena mungkin orang udah berpikir bahwa ribet juga ya main sosmed, ternyata harus posting setiap hari kayak gini, orang akan kabur sendiri, kitanya nggak konsisten membuat posting gitu. Minimal kita misalkan dalam satu minggu kita bikin postingan 3 kali, atau misalkan dalam satu hari satu posting, itu harus kita konsisten selama setahun ke depan atau beberapa waktu ke depan. Nggak boleh sampai kayak hari ini posting, besok beberapa hari kemudian nggak posting lagi, baru posting lagi setelah itu. Konsistensi sih yang menjadi keterbatasan pada akhirnya di sosial media, karena pada dasarnya semua terjangkau dengan adanya digital, semua terkoneksi, semua mendapatkan informasi yang sama gitu. Kalau misalnya di Karang Taruna sendiri kan fungsinya bisa menjadi bahwa ini wadah buat ngasih informasi seputar lingkungan dari RW sekian gitu kan, dari RW-nya Karanganyar 05, pengen ada misalkan ada informasi tentang penggalangan dana atau misalkan tentang bersih-bersih antar kampung atau misalkan kayak gitu kan. Itu kan bisa dengan sosial media kita dapat informasi yang sama. Sebenarnya sosial media harus bisa mempersatukan sesuatu gitu kan. Ini di awal lagi dari konsistensinya kita. Dan maksudnya kadang orang terjebak asal eksis doang di sosmed nih gitu kan. Padahal tapi konsistensinya nggak ada. Yang jelas kalau misalkan kita udah konsistensi juga kita dapat duluan. Gitu. Oke, ya. Ada pertanyaan dari Novita Wuranti. Sebenarnya brand positioning itu penting gak sih dalam organisasi? Pertanyaan dari Novita Wuranti, sebenarnya brand positioning itu penting gak sih dalam organisasi? Mungkin Mas bisa jawab? Bisa. Kalau misalkan kita melihat brand bisa dijelasin dulu aja kali. Brand positioning itu apa? Mungkin juga banyak yang belum mengerti. Benar, brand positioning itu kayak misalkan gini bagaimana brand itu ada di masyarakat gitu pada dasarnya, bahwa dalam itu kan bagian dari strategi sih sebenarnya kalau brand positioning, bagian dari strategi marketing, bahwa organisasi kita tuh tujuannya untuk apa sih, untuk siapa sih gitu kan. Misalkan kita mempunyai satu produk kita tuh ditujukan targetnya gitu kan, lebih ke targetnya siapa gitu kan. Misalkan kalau Karang Taruna melihat bahwa Karang Taruna ini punya akun Instagramnya ini sendiri fungsinya apa dan untuk siapa. Misalkan kalau ini untuk mempersatukan anak-anak muda di Karanganyar misalkan. Misalkan anak-anak muda di Karanganyar nggak akan ketinggalan informasi selama mereka memfollow Instagramnya Karang Taruna dari Karanganyar sendiri misalkan. Itu dan positioning. Kalau misalkan kita kayak dalam organisasi fungsinya lebih banyak, siapa sih yang akan menerima manfaatnya dari setiap brand yang dibelinya. Kalau misalkan fungsinya adalah Karang Taruna, berarti mengakomodir kebutuhan informasi anak muda yang ada di lingkungan Karanganyar misalkan. Anak mudanya bisa diberdayakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Itu adalah yang kebanyakan kayak gitu. Jadi brand positioning itu adalah brand identity. Ya, betul. Untuk kalian mengenal brand ini, dan juga harus tahu brand positioning itu target market kalian itu dan kayak pertemanan ini ataupun kayak daerah-daerah lingkungan kalian itu seperti apa. Dilihat dulu. Jadi kan kita bisa tahu nih target kita kayak apa, target kita kayak apa. Baru habis itu kita bikin kontennya. Iya, yang sesuai dengan apa yang dipengen sama brand kita capai sendiri. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Novita Wuranti. Apa sih yang bikin kakak-kakak tertarik terjun ke dunia digital marketing? Mudah. Serba mudah sekarang. Karena sekarang di zaman semuanya dipermudah ya. Siapa sih nggak kemudahan gitu di saat kita melakukan promosi dengan berbagai keterbatasan, misalkan kita promosi dari mulut ke mulut itu kan sangat terbatas banget ya. Gak semua orang bisa tahu dengan digital media, semua orang bisa menjangkau pada akhirnya. Karena pada dasarnya yang namanya digital itu nggak mati sampai kapanpun.
Karena pada dasarnya digital itu mengakomodir dua kebutuhan manusia. Mau tiap manusia kan karakternya beda-beda, tapi mereka pasti punya dua sifat dasar. Yang pertama, manusia itu cenderung pengen diakuin. Kedua, manusia itu cenderung narsis. Makanya kadang di sosial media banyak orang-orang selfie kan, karena Iya. kedua kebutuhan itu terakomodir oleh sosial media. Makanya kenapa sosial media dari dulu sampai sekarang nggak mati-mati, malah banyak ya karena itu tadi orang narsis. Gitu. Itu secara psikologisnya. Kurang lebih sih kayak gitu. Kedua juga karena sekarang era pandemi juga kita sangat terbatas untuk bisa melakukan sesuatu gitu kan, apapun yang dia aktivitas kita pun jadi sangat terbatas. Dengan adanya sosial media, Iya. kita mendobrak keterbatasan itu semua gitu. Jadi apapun yang kita pengen berkarya, kita pengen melakukan pekerjaan, atau kita pengen tetap jualan, yang awalnya mungkin jualannya offline gara-gara pandemi, kita jualannya di online misalkan. Itu justru memberikan peluang yang lebih besar karena jangkauannya nggak cuma di daerah itu doang, tapi Kalau se-Indonesia jangkau lebih luas ya. Nah, bisa menjangkau lebih luas. Betul. Nah, terus pertanyaan lagi dari Eguanim Ante. Seberapa efektif hashtag dalam sebuah konten? Lalu apakah hashtag yang kita pakai harus selalu lurus dengan isi konten atau dibolehkan menggunakan hashtag yang memang sedang viral? Bukan sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya hashtag ini sendiri pun merupakan suatu produk dari sosial media. Jadi bukan Ya. sosial media, hashtag itu adalah produk di dalam sosial media. Nah, seberapa penting hashtag dalam sebuah konten? Kalau zaman dulu sih mungkin orang-orang pada belum ngerti perkembangannya, udah sampai sekarang ya, Iya. udah sampai sekarang gitu loh. Nah, kalau sekarang mungkin hashtag itu kayak 50-50 lah, dipilih sama orang gitu loh. Apakah penting apa enggak gitu loh? Karena kayak kebanyakan orang dari hashtag itu random gitu loh. Misalkan jualan tas Bandung, itu kan bener-bener banyak ya yang Iya. kayak gitu. Dan kalau menurut digital sendiri sih kurang efektif untuk bener-bener memasarkan dan juga menargetkan pasar yang kita mau. Betul. Pada dasarnya hashtag makin kesini itu kurang bintang itu. Karena semakin banyak fitur-fitur sosial media yang bermunculan dalam satu sosmed, itu masih bisa jadi pilihan juga buat teman-teman yang ini masih mengoptimalkan hashtag tertentu gitu untuk penjualan tertentu. Karena kadang orang pun bingung di saat buka sosmed pengen mencari sesuatu, dia bisa dimulai dari hashtagnya. Dan beberapa kayak digital platform menjual hashtag itu sebagai produk. Itu bukan jumlah followersnya, tapi seberapa banyak orang yang menggunakan hashtag gitu. Semakin banyak, semakin kita akan masuk ke eksplorasi orang di digital media. Walaupun dia mungkin follow kita, walaupun dia nggak mengikuti kita dari konten-kontennya kita gitu kan, bukan followersnya kita, tapi dengan adanya hashtag orang yang nggak follow lagi bisa lihat. Bisa ngelihat konten kita ya gitu. Ada pertanyaan lagi, lalu apakah hashtag yang kita pakai harus selalu lurus dengan disebutkan atau dibolehkan menggunakan hashtag yang memang sedang viral? Ini pro kontra. Suka-suka dia yang jualan. Yang jualan juga. Lo mau konten lo dengan brand identity atau lo mau konten lo viral? Itu aja. Gitu. Pilihannya kedua, kalau mau dihargai sama orang dan mau dikenal. Pengen Ya, terus orang pilihannya. Tapi kalau misalkan banyak pesan, berarti dia bakal laku. Iya, Jadi gitu. gimana? Buat gitu. Itu sebenarnya pro kontra juga sih pakai hashtagnya menggunakan hashtag tertentu. Mungkin beberapa hashtag harus menggunakan hal kayak gitu. Kan kita jualan baju atau jualan ikan gitu. Sekarang kan banget nih ikan cupang di mana gitu kan. Kalau misalkan orang pengen nyari ikan, itu tinggal cari aja hashtag jualan ikan cupang gitu. Ntar bakal ketemu tuh akun yang jualan gitu kan. Karena pada dasarnya di saat kita menggunakan digital media untuk bisa meningkatkan penjualan suatu produk, otomatis segmennya lebih mengkerucut lagi. Itu tadi yang namanya brand positioning tadi, bahwa di digital media itu kadang yang membedakan dengan jualan di pinggir jalan adalah kita punya segmentasi market yang mengkerucut, itu langsung ke segmennya. Kita nggak mungkin jualan ikan cupang ke ibu-ibu misalkan kan, itu tidak sesuai dengan segmen. Tapi kalau misalkan kita jualan ikan cupang ke anak kecil atau ke orang-orang yang hobi jualan koleksi ikan, itu akan lebih tepat. Itulah fungsi hashtag itu untuk mengkerucutkan bahwa orang-orang yang satu hobi itu bisa melihat apa yang kita posting. Berarti hashtagnya harus berhubungan ya, maksudnya harus relate mungkin ya.
biar Betul. bisa Kembali kebaca. Iya. sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan. Iya. Suka-suka yang Suka-suka yang jualan. Ya, Iya. iya. Kalau dia Ini harus juga ada pertanyaan lagi nih. Iya. kalau dia harus Dari lurus, karena kan kita nggak mungkin. Misalnya kita jualan kupang nih dari ini. Cuma ah, yang kita tulis apa gitu gabus sehat gitu, koi ganteng itu kan nggak masuk gitu. Masuk nggak gitu nggak kan. masuk ya. Iya. Emang kadang suka gitu tuh kalau di Instagram tuh kita buka hijab, yang nongol Iya, iya. malah konten-konten negatif. Eh, Ya, ada betul, pertanyaan betul. dari Yang Apras. ini ya. Tuh, iya. halilintar belah mana halilintar nih gue cari. Iya. Mungkin pasal lintar ya. Iya. Iya. Ah, Oke. Next question So- adalah next ada dari Apras, sosial media apakah yang tepat untuk memasarkan suatu bidang usaha tergantung. untuk saat ini? Tergantung kebutuhan ya, kembali lagi. Mungkin yang tadi udah beberapa orang yang lihat live kita yang menjelaskan bahwa yang kita tadi ngebahas masalah Facebook itu loh, kayak Iya. kok orang laku di Facebook kayak itu tergantung. Maksudnya kayak mas jualan apa, terus jualan apa, target itu seperti apa kayak gitu. Misalnya apa ya punya kalau misalkan jualan di Tokopedia, karena itu biasa. Jual jasa. Kalau misalkan kita mau bikin akun Instagram, tapi kebanyakan sih orang-orang yang sekarang jualan sosial media yang dipakai cuma dua. Kalau kita ngomongin sosial media ya daripada di luar platform e-commerce atau aplikasi e-commerce. Kalau sosial media itu sekarang cuma dua yang orang pakai. Yang pertama Instagram, karena Instagram itu kan bentuk feednya kan tiga gitu kan, 3 baris gitu kan. Jadi bentuknya kayak katalog gitu. Nah orang-orang kebanyakan jualan di situ, makanya ada Instagram for Business kan sekarang. Ditambah sekarang ada yang namanya Facebook for Business juga, di mana di situ ada marketplace juga. Iya. Nah, orang memaksimalkan di dua sosial media itu, antara Instagram sama Facebook, karena dua sosial media ini tuh yang paling banyak digunakan sama banyak orang. Nah, karena orang mikir juga bahwa jualan di TikTok juga lebih efektif juga, ada aja orang yang berpikir kayak gitu. Sekarang kan TikTok lagi begini, tapi sebenarnya yang Lagi namanya booming ya. ini cuma 14% secara nasional, jadi nggak terlalu banyak orang main TikTok. Jadi yang namanya Instagram, Facebook itu otomatis sebagai besar sosial media yang dengan user terbanyak itu berpeluang lebih tepat untuk kita bisa jualan di situ. Jadi kayak gitu. Ada pertanyaan dari Dede Irwansyah. Bagaimana cara memulai atau mempromosikan usaha UMKM yang baik di media sosial? Cara memulai atau mempromosikan usaha UMKM yang baik di media sosial. Cara memulai ya, atau usaha UMKM yang baik di media sosial. Jadi, kalau menurut saya ini pribadi ya, karena saya juga mulai UMKM kayak gini. Yang pertama sih bidang apa yang kita pilih, segmentasi kita apa, dan gimana caranya kita produk itu sampai ke segmen yang kita incar ini loh. Gitu. Jadi dari situ. Mungkin harus di riset dulu kali ya segmentasinya. Kalau misalkan mau jualan di Instagram, apakah produknya ini banyak dicari di Instagram atau gimana gitu ya? Harus di riset dulu mungkin. Orang butuh produk ini atau enggak? Sama satu Iya, melihat kompetitornya. iya benar. Di dunia Apakah banyak apa enggak kompetitornya gitu? Kita mesti punya diferensiasi. Dari semua mereka tuh cara apa yang harus kita pakai tuh untuk menjangkau dari sosial buat diri kita sendiri. Salah satunya adalah menjatuhkan harga pasar. Banting harga. Tapi sebenarnya merusak banget kalau menjatuhkan harga pasar. Kalau banting harga memati dong Mbak ya. Nanti untuk tipis ya kan nggak bisa scale up. Kalau menjatuhkan harga pasar. Ini kita bisa milih kita mau dagang apa gitu.
sedekah. Kita mau sedekah, kita Nyari cuan apa kita nyari nolong orang gitu kan. Biasanya kan orang-orang tuh Iya, iya, iya. Tuh. Jadi semangat buat para UMKM yang tergabung di kita. Iya, kalau misalkan bingung juga dari teman-teman yang punya UMKM ini pengen jualan apa nih, net gitu kan, kita ada pengen gitu kan, gue ada modal, gue pengen bikin usaha, tapi kita bingung pengen jualan apa gitu. Invest aja di kita. Nah, setelah ketahuan kita next lagi pertanyaan dari Mulyana JKT. Apakah latar belakang pendidikan dari kakak-kakak dari bidang IT? Tidak, tidak. Sama sekali tidak sebenarnya. Coba jelas. Karena Dari yang oke, sebenarnya kan kalau kita ngomongin digital marketing nggak ada background kalau kita, tapi pada dasarnya kita melakukan ini dari sejak lama, dari mulai ada yang kita bermain dulu. Kalau mungkin zaman kita dulu kita main Friendster, Iya. dan Facebook ada Twitter muncul Instagram, seperti ada yang punya chat kan, sosial media kan banyak. Kita punya minat, kita kenapa kita senang melakukan digital marketing ya karena kita dari dulu emang anaknya sosial media banget gitu, kita bertiga. Semua sosial media kita ikutin karena pada dasarnya yang kita ngerasain manfaat dari sosial media itu sendiri. Kalau misalkan kita ngomongin apakah latar pendidikan kita harus berbasis ID atau enggak, ini jujur dari sastra Inggris malah pilihan. kalau saya teknik sipil Anda. kalau saya sendiri dari fakultas hukum jujur, jadi nggak benar-benar harus dari IT ya untuk mulai digital masuk ke dunia digital kayak gini gitu. Pada dasarnya digital itu hal yang baru gitu. Secara bisnis apalagi sekarang titik puncaknya ada di masa pandemi kayak gini di mana orang Iya. digital. Pada dasarnya di saat kita pengen belajar kita jujur aja dulu. Kita terlibat menjadi pengguna Belajar apa? nanti kalau ada niat untuk belajar lebih banyak kita akan buat ini di sosmed itu buat ini itu buat ini nih gitu kan. Terus kalau itu buat apa itu buat apa nanti kita akan menemukan minat kita sendiri untuk bisa belajar digital marketing gitu. Iya. Intinya mencoba aja dulu kali ya. Kita ya itu pun memulai karena kita punya minat untuk belajar maka belajar sosial media lebih banyak Iya. di dalam lagi gitu. Sesuai dengan namanya ya digital itu tinggal di sosial media tidak cuma dari satu sisi doang gitu kan. Tapi dari sisi lain juga gitu kan. Kalau lebih sih gitu. Oke, kita next dari pertanyaan dari Abida Putri Arifin. Apa job desk khusus dalam marketing agensi? Dari masalah yang ada dari UMKM yang udah berjalan. Awalnya kan misalkan UMKM kan pasti jualannya offline ya. Atau misalkan dia punya store, punya toko sendiri, ada yang digital marketing itu menjangkau orang lebih banyak lagi. Lebih kejangkauan sebenarnya. Biasanya kalau misalkan di Karanganyar ada satu toko nih, toko baju atau toko clothingan kayak gitu, itu hanya mengakomodir orang-orang yang ada di Jakarta aja. Tapi dengan adanya digital marketing, semua orang ke Indonesia jadi produk Karanganyar gitu. Ya. Agensi ya. Kita next pertanyaan dari Bus Pariwisata Webster. Oh, isi. Haruskah kita posting produk kita setiap hari? Jam berapakah waktu yang tepat untuk posting produk kita? Ini mungkin di Instagram kali ya kayaknya deh ini. Iya betul. Kita posting produk kita. Nah, juga sih. Tapi kalau misalkan untuk baru mulai, kayaknya lebih bagus setiap hari gitu. Betul, biar membangun brand awareness. Brand sendiri itu bakal muncul ketika misalkan brand kita sendiri sudah diketahui sampai udah contohnya kita posting tiap hari kita berpikir atau postingan kita yang masuk explore otomatis sekarang orang pada ngakses lihat suatu dan Instagram kita. Kalau untuk jam sendiri jadi kan misalnya dalam satu postingan kan ada yang namanya insight ya, insight Instagram kita kan bisa ngeliat tuh followers kita tuh ramainya jam berapa aja nih main sosmed. Ada yang mungkin ramainya di pagi, Iya, biasanya pada gemuknya di siang atau gemuknya malah di tengah malam. Nah ada kemungkinan bahwa setiap produk atau setiap brand itu dengan followersnya masing-masing itu punya jamnya beda-beda. Tapi pada dasarnya di saat kita ingin memposting sesuatu, kita mesti tahu dulu nih kompetitor kita tuh posting jam berapa. Mungkin kita bisa lebih pagi dari dia untuk memposting. Iya. Kayak gitu. Tapi pastiin juga di jam tersebut tuh orang-orang main sosmed gak nih?
Karena pada dasarnya kan kita menebak-nebak nih orang main sosmed jadi jam segini, misalkan jam 9 pagi. 9 pagi belum tentu main sosmed karena mungkin dia bekerja, dia sekolah, dia kuliah. Tapi kalau misalkan jam 4 sore atau jam 7 malam, orang kan lagi santai itu. Jadi mereka pun buka sosmed akan lebih santai dan promosinya lebih tepat juga buat orang-orang tahu dari segi brand awareness sama promosi yang kita jalani, kurang lebih gitu. Oke, ini tambahan dari ini untuk pertanyaan bus pariwisata 5 star. Mungkin bukan cuman posting doang ya kalau untuk jualan di Instagram itu. Ya. Nah, kita juga harus berinteraksi dengan komen di Betul. postingan follower, dengan like. Jadi biar mereka ini ngeh kalau ada kita gitu ya, mungkin gitu. Karena pada dasarnya kan mungkin kita merespon cepat konsumen kita, Iya, kepercayaan akan terbangun. iya benar. Kita harus bangun kepercayaan dulu. Iya. Nah, terus pertanyaan dari Riza Muhammad 29. Apakah SEO organic traffic Google masih powerful untuk meningkatkan penjualan? Oke, SEO Ih, atau pertanyaannya mantap nih. Oke, ini powerful untuk meningkatkan penjualan. Jadi sebenarnya kalau Iya. kita lihat ya, kita pahami dulu dari sisi advertising. Ini ada yang dinamakan SEO sama SEM. Ya, SEO itu adalah search engine optimization, Optimizing. optimizing, sama SEM itu adalah search engine management. Oke, nah di situ itu kan masih powerful untuk meningkatkan penjualan. Tapi masih banget gitu, masih banget. Dikarenakan gitu ya, banyak orang emang mencari produk yang mau itu. Biasanya kalau emang apa untuk mereka nggak dapet di sosial media, pasti mereka larinya ke Google. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk SEO sama SEO itu perbedaannya adalah Perbedaannya lebih banyak sih, kayak kalau misalkan kalau di SEM sendiri itu bisa bermuaranya SEM. Tapi sosial media akan membantu itu sendiri. Itu misalkan jadi lagi tadi sebenarnya apa namanya, ada pro kontra juga apakah SEO ini masih berfungsi atau enggak. Sosial media pun bisa membantu orang di saat mencari sesuatu di Google. Misalkan punya usaha kedai kopi, kita rajin posting di sosial media. Hampir misalkan dari Facebook, Twitter, sampai Instagram, kedai kopi itu punya dan rajin mereka posting di Google. Kedai kopi itu kan muncul dengan sendirinya. Satu sisi itu cara organik. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan pasar yang lebih luas lagi, SEO masih bisa pilihan buat orang-orang meningkatkan brand awareness sama penjualannya juga, kurang lebih begitu. Nah, gimana cara biar apa sih konten kita bisa di halaman 1 di itu di Google? Itu gimana strateginya? Itu bisa kasih sedikit. itu liciknya Google ya. Mereka punya juga ternyata. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan emang pengen ada di jajaran nomor 1 Google di paling atas pencarian, itu emang pertama jual dari kita ngiklan di Google dulu nih. Tapi di iklan di Google juga kan banyak banget, mulai dari ada yang pay per click, ada misalkan cuma selewat doang gitu kan, macam-macam gitu. Misalkan untuk bisa ada iklan di YouTube aja itu kan lewat Google sama. Misalnya iklannya lewat Google juga, tapi pada dasarnya di saat kita masuk ke mesin pencarian pertama itu kita menggunakan bukan sesuatu yang organik. Kalau organik kan kita posting tanpa berbayar nih. Kalau postingan yang berbayar itu kemungkinan akan bisa masuk di paling atas sesuai yang awalnya kita dari mana. Jadi pada intinya adalah SEO yang menyebabkan pencarian kita paling tinggi gitu. Kalau SEM karena waktu dan apakah konten kita viral atau enggak pada akhir jadi omongin orang atau enggak gitu. Kita tahu bahwa untuk bisa jadi viral kan nggak gampang. Kita mesti pikirin juga kontennya juga. Kita bisa membuat konten dari itu viral, itu adalah poin bisa gimana caranya untuk kita itu lagi kalian banyak orang di internet, kurang lebih sih gitu. Dari Mulyana JKT berarti tim digital ini terbentuk karena passion masing-masing orangnya ya? Ya, betul gitu dia. Iya. Karena kita punya passion sama juga ya. Betul, sama karena butuh uang. Benar
Bener Iya, kan? karena kan pada dasarnya kita di masa pandemi ini mesti mikir keras ya. Kita mesti muter otak gitu gimana caranya kita bisa sesuatu yang di luar keterbatasannya kita gitu. Akhirnya kita membuat apa? Kita melihat dulu bahwa passion kita adalah senang gimana caranya menjual sesuatu di sosial media, membuat sosial media ternyata begitu komersil. Dari situ kita berangkat bahwa kebanyakan kita melihat problem, kita terbentuk, kita melihat problem di situ. Problemnya adalah bahwa kebanyakan UMKM kan banyak terdampak nih di masa pandemi yang sekarang. Itu kita pengen bantu gitu bahwa pada dasarnya UMKM juga bisa melebarkan sayapnya. Cuma itu dengan adanya digital, mestinya sangat terbantu dan tidak bermasalah. Dengan adanya pandemi COVID gitu kan, yang awalnya dia jualannya offline, dengan adanya pandemi COVID mereka harus terotak menjadi online. Tapi gimana caranya dia tetap bisa menjadi profit untuk produknya masing-masing. Kurang lebih kita lebih memberikan solusi ke mereka, kasih solusi bahwa jualannya jangan kayak gini nih, kita bikin konten video misalkan kalau promonya jangan terlalu hard selling, kita bikin soft selling aja biar orang-orang ngerasain manfaatnya kayak gimana. Kurang lebih sih gitu. Dari situ dari keresahan yang kita alamin sebenarnya karena kita bisa ini membentuk digital marketing kayak digital kayak sekarang, karena kebanyakan UMKM juga butuh bantuan orang-orang, maksudnya orang-orang yang di digital bisa tetap bergerak secara menjual secara branding sendiri gitu. Oke, ini Kak dari Rija Muhammad ya ada koreksian, katanya koreksi dikit Kak, mungkin yang tadi pertanyaannya tentang ICO ini search engine marketing yang tadi dia tanyain itu bedanya apa itu? Iya, SEM. Kalau SEO berbayar, kalau SEM itu kebanyakan organik. Iya. Kalau orang bermain itu, iya. Kalau misalkan itu bermain dengan promo yang berbayar keluar dana lagi gitu di digital. Ini contoh gimana caranya dia bisa masuk di pencarian nomor 1 gitu kan. Nah, kebanyakan yang ketahuan nih orang yang pakai SEM mana yang pakai SEO. Nah, biasanya kalau yang pakai SEO itu tulisan itu ada tulisan iklan. Iklan berbayar, promo paid ya. Iklan bersponsor mungkin ya, ada itu level. Ya kan, sponsor kalau misalnya kayak di Instagram kan kebanyakan. Ya. Misalkan kayak di SEM itu kebanyakan dari konten-konten organik yang konsisten diposting setiap hari. Itu bisa muncul di situ. Ya. Gitu. Diposting tiap hari, terus orang banyak nyari itu bisa masuk tuh ke SEM. Oh iya. Ini ada pertanyaan dari Kemala ALMN. Apakah digital bakal membuka lowongan pekerjaan katanya? Buka lowongan pekerjaan nggak Kak digital nih? Pekerjaan ongoing ya. Ongoing kalau misalkan kita itu jauh ini kita menggunakan freelancer ya untuk membuat konten yang sesuai dengan kebutuhan klien. Kebanyakan klien misalkan butuh bikin video, kita masih menggunakan jasa freelance. Jadi balik lagi ke keahlian masing-masing. Di saat kita butuh copywriting, kita akan merekrut kita butuh copywriter, kita akan merekrut untuk freelance. Sejauh ini sih kebanyakan baru freelance aja sih yang baru kita ini, karena namanya itu masih mengembangkan brand kita. Kalau misalkan pengen tahu boleh cek setiap hari aja di Digit All. Oke, jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow. Oke. Terus juga nih Kak, Digit All sendiri nih berdiri udah berapa lama sih Kak? Kita justru masih baru. Masih baru sih, kayak masih dari pertengahan tahun 2020. Pertengahan tahun 2020 kita mulai terbentuk di digital. Betul. Jadi awalnya itu emang kita pengen membantu UMKM, dan yang kedua alasan kita membentuk digital itu adalah kepepet dana. Jadi ya udah gitu loh. Nah, di tahun 2020 aja pas kemarin pandemi kayak gitu. Dengan emang sebelumnya apa Kak? Sebelumnya adalah apa ya? Orang radio ya berbeda. Udah radio, kalau dia dia punya UMKM juga, dan dia anak
Kalau kita ada backgroundnya orang mas. Kalau aku emang Oh, Jadi kelihatan yang banyak yang lebih banyak ngomong sama yang diam itu kelihatan di radio ya. benar benar benar. Pertanyaan dari Gumilang Hidayat nih Kak, bagaimana optimasi budget iklan di dunia digital biar dikit tapi hasil maksimal? Apa strateginya? Lebih banyak cari referensi aja sih sebenarnya. Kalau misalkan kita punya satu bisnis, sekarang kita bisnis jualan alat elektronik kayak handphone misalkan. Kita cari referensi apa nih yang bisa menaikkan penjualannya kita. Karena di digital ini kan banyak inspirasi, kita bisa lebih banyak nyari. Mulai dari googling atau di sosial media, kan banyak tuh akun-akun yang dia ngasih tips-tips bisnis atau tips-tips berorganisasi. Dari situ kita bisa belajar sebenarnya. Kalau misalkan secara grafisnya ya, itu balik lagi referensi dulu harus lebih banyak lagi di saat kita untuk melakukan sesuatu. Kalau kita misalkan pengen jualan brand, jualan sepatu nih, kita lihat nih pesaing kita tuh kayak gimana jualannya, di sosial medianya kayak gimana. Kita analisis apa yang kurang dari mereka. Kalau kita udah bisa nemu itu, strateginya bakal nemu sendiri. sedikit sih tambahan pembukaan juga kalau misalkan dunia digital biar dikit oke bisa juga kayak misalkan prediksi Instagram habis itu penjelasannya kemana jadi kan kalau misalkan bisnis kalian coba dibuka habis itu coba lihat insight-nya habis itu kita klik kayak promote gitu ya itu kayak target marketnya umurnya pengen berapa kayak kita penjualannya pengen segimana gitu. Jadi kayak lebih dicari lagi lah yang seperti apa dan Strateginya sih gitu. Banyak cari referensi aja dari pesaing yang sudah memulai duluan atau misalkan dari Harus riset dulu ya. Iya. Karena memberikan banyak referensi kayak misalkan kan kalau misalkan kita senang desain nih pasti kita bisa seperti internet atau di internet. Biasanya orang-orang ambil referensinya dari referensi aja di internet untuk mencari strategi. Karena setiap brand punya strateginya masing-masing, punya karakternya masing-masing. Itu karakter yang emang kita harus punya. Pertama ya bangun karakter dulu, kurang lebih begitu. Next kita lanjut pertanyaan dari Heru Baeng. Apakah digital bisa memberikan semacam pelajaran manajemen yang baik untuk kita yang baru memulai bisnis? Buka kursus gak Kak? Nah, gini Mas, jadi kan nanti kita bakal ada webinar bareng sama HIPMI ini. Nanti untuk teman-teman dari Karang Taruna 05 Karanganyar ini bisa mau upload saya di Instagram kita. Ya, join aja. Nanti kita entah itu via Instagram atau dari Instastory nanti kita tahu infonya. Mengenai pembelajaran Ya, pokoknya follow aja dulu ya. Iya, ada waktu kita bakal bikin webinar. Betul, karena nggak secepat itu loh ketika kita belajar apalagi dalam dunia digital gitu. Karena kayak panjang banget pembahasan yang harus kita lakukan. Iya, step by step. Ya, tahu kapasitasnya nanti kalian join aja. Oke nih Kak, terima kasih banyak ya Kak untuk malam ini live-nya. Untuk malam ini, buat teman-teman yang udah menonton, terima kasih semuanya udah menonton sampai dari awal sampai habis. Jangan lupa terus stalking IG-nya Karang Taruna RW 05. Nanti kita bakalan bikin acara TikTok ini dengan tema-tema yang lebih seru dan lebih informatif. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak, sukses selalu buat digital. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang teman-teman yang belum dijawab nanti bakalan dijawab ya. Oke, assalamualaikum.